Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina minan ni'ami wad-du'am. Wa ashkuruhu ala ma أجمل إلينا من الكتاب العوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عظم يومئذ الأضحى قدره بين الأنام يوم بدل أبيه إبراهيم خليله حيث أراه في منامه ذبح ولده بركا للأنام. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنذر الناس وبشر بدار الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في إخلاص الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها جارية الإغتنام المنجية يوم يؤخذ بالنواشي والأقدام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi hari ini kita umat Islam telah merayakan salat Idul Adha karena Allah Subhanahu wa taala tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Idul Adha inilah mudah-mudahan apa yang diniati kita masing-masing dari rumah untuk bersembah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai penerus risalah Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya yaitu berada didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin
rahimakumullah, hidup di dunia ini harus sanggup dengan apa yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, seperti ujian, cobaan dan lain sejenisnya, seirama. Karena dunia ini adalah tempat untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat untuk mengetahui berapa besar kadar keimanan seseorang dengan kesabaran yang ditampakkan. Hari ini adalah hari yang mana semua orang mukmin mengumandangkan takbir di semua penjuru kebahagiaan mereka terpancar dengan mereka hendak melaksanakan sholat Idul Adha seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Idul Adha adalah hari raya kurban yang sekarang kita tempuh bersama-sama. Berkurban dalam Idul Adha adalah perkara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah berkurban ini banyak masalah yang perlu kita ketahui, termasuk berkurban dalam Idul Adha akan dapat menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil mundiyah tunji sahibaha minasad dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Berkurban memang disunnahkan bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya, tetapi bila ada satu orang saja yang melaksanakannya dari anggota keluarga itu sudah mencukupinya. Dalam pelaksanaan kurban ada syarat-syarat tertentu yang harus kita jaga. Salah satunya hewan yang kita keluarkan harus hewan yang bagus, hewan yang gemuk, bukan hewan yang cacat, bukan hewan yang sakit, sangat kurus dan lain sejenisnya. Bila kita berkorban dengan hewan-hewan tersebut, maka sebagian ulama ada yang mengatakan semua itu tidak mencukupi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menutup tidak menutup kemungkinan sebagai manusia kadang kita mengeluh dengan cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Tapi semua itu hanya kita sadari kalau dunia ini memang penjara bagi orang mukmin dan surga bagi mereka-mereka yang kufar. Karena di dunia semua kesenangan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita orang mukmin untuk menuruti hawa nafsunya, dan segalanya diberikan bagi orang-orang kafir di dunia ini, baik kekayaan, kesenangan ataupun kesakasikan dan lain sebagainya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan melupakan surga bagi orang-orang kafir. Jadi sudah pastilah sebagai orang mukmin kita akan selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan yang kita miliki, karena Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang tidak sanggup mengembannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Untuk tabah dan menerima ujian dari Allah, kita harus mencontoh yaitu para ulama, para anbiya yang telah berhasil menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu contoh dari seorang nabi yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian dalam hidupnya, tapi
beliau hadapi semua itu dengan tabah dan tawakal dan disertai kesabaran yang kuat. Akhirnya beliau berhasil menghadapi semua itu dan mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masih di kandungan ibunya, beliau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diburu dan diancam oleh Raja Namrud yang akan membunuh beliau, tapi dengan izin Allah beliau selamat ketika ibunda beliau yaitu bersembunyi dalam sebuah gua yang sangat kecil. Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak hanya sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim sudah dewasa dan berkeluarga, beliau menginginkan seorang anak yang akan dapat menghibur beliau, tapi ternyata bertahun-tahun keinginan beliau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya impian beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dikaruniai seorang anak yang beliau beri nama yaitu Ismail, yang akhirnya juga diangkat sebagai Nabi Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam masih kecil, ada suatu peristiwa yang mengharukan seketika, dan digantinya dengan seekor domba yang disembelih yang sangat besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dimulai itulah penyembelihan hewan kurban itu disyariatkan di dalam Islam. Begitulah cobaan yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di sepanjang hidup beliau. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita harus meniru para anbiya, yaitu harus tabah dan sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesulit dan seberat apapun ujian tersebut, karena pada hakikatnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya untuk mengetahui seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tabah, kalau kita sabar, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi hamba yang dicintainya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi baik, maka Allah akan memberinya penderitaan, cobaan dan cobaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari raya ini akan dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bisa memahami dengan keadaan kita sebagai orang mukmin yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menaikkan derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat sekarang ini sudah dimulai tahun sekarang ini untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi yang mampu untuk mengantarkan Mekkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji sampai Madinatul Munawwarah, mudah-mudahan beliau-beliau yang melaksanakan ibadah haji semoga dijadikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. والله تعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني
الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم